Bapak Ibu sekalian, dalam rangka meningkatkan pemahaman para pemangku kebijakan dan petugas layanan terkait ketahanan dan keharmonisan keluarga, pengasuhan yang berbasis pemenuhan hak anak dan kesetaraan gender di masa pandemi COVID-19, serta dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, maka kita sudah mendapatkan narasumber hari ini. Sudah hadir Bapak Adi Dinar Dinata, SPSI, MPSI, psikolog, dosen Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro, Semarang. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Wah, Bu, selamat pagi iya, Pak Kepala Dinas. iya, terima kasih Pak Adi sudah hadir di sini. Dengan senang Pak hati Adi Bu. ini saat ini bertugas sebagai dosen di Iya, Undip ya Pak Adi, Universitas betul Ibu. Diponegoro Semarang. Iya. Beliau S1 dan S2-nya itu di UGM. Jadi sudah malang melintang di dunia perpsikologan gitu ya Pak. Di dunia yang obatnya itu mengobati jiwa-jiwa yang galau gitu ya Pak Adi ya. Ya, Amin. pagi hari ini Pak Adi akan membawakan materi komunikasi efektif dalam perkawinan. Wah, Ya. terus yang belum nikah gimana ini? Nah, saatnya belajar hari ini. Yang sudah menikah, saatnya kita merefresh kembali bagaimana dalam perkawinan kita, apakah kita sudah berkomunikasi efektif atau belum. Pak Adi, waktunya 30 menit ya Pak Siap Ibu. untuk pemaparan. Nanti kita lanjutkan ke diskusi. Jadi satu sesi Pak Adi selesai. Kalau paparan 30 menit kurang, ya wis bonus 10 menit buat Pak Adi, nggak apa-apa deh. Gitu ya Pak Adi. Ya, oke Monggo Ibu. Pak Adi, silahkan. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Bapak Kepala Dinas yang saya hormati. Selamat pagi Bapak Ibu dari SKPD, Pemerintah Kabupaten Cilacap, Bapak Ibu dari Kecamatan, dari Pemerintah Desa dan Kelurahan, Bapak Ibu PKB, Bapak Ibu dari Korwil Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, guru, baik dari tingkat PAUD, TK, Sekolah Dasar, SMP maupun SMA, Bapak Ibu, teman-teman dari organisasi peduli anak, tim penggerak PKK, baik itu tingkat kabupaten, tim penggerak PKK kecamatan, dan tim penggerak PKK desa, gabungan organisasi wanita, Dharma Wanita Persatuan, kelompok-kelompok PATBM, juga Bapak Ibu dari Dinas Perempuan dan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas PPPA, kabupaten lain yang ikut berkenan menyimak acara kita hari ini, dari Boyolali, Semarang, Jakarta, Yogyakarta, cukup banyak. Terima kasih telah bersedia untuk hadir. Salam hormat. Dan dengan hormat juga guru saya, Ibu Budi Andayani. Rindu sekali ingin bisa bersama lagi Ibu. Dan rasa hormat saya akan selalu hadir untuk Ibu dan para guru saya di Fakultas Psikologi UGM. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena usia saya masih cukup muda, Bapak Ibu. Jadi semoga usia saya tidak menghambat upaya kita untuk agar saya bisa ikut bergabung dan berkontribusi dalam gerakan mulia yang sedang Bapak Ibu jalani saat ini. Saat ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang komunikasi efektif. Bagi saya, Bapak Ibu, komunikasi ini sangat menantang. Saya izin share, boleh Bapak Ibu? Oke. Jadi komunikasi efektif ini menurut saya cukup tidak gampang untuk disampaikan. Karena pada dasarnya agak-agak menarik, seumur hidup kita pelajari Bapak Ibu, tapi masalah terbesar kita masih tetap komunikasi hingga saat ini. Jadi bila ada brainstorming, kira-kira apa masalah di tempat kerja kita saat ini, atau masalah di keluarga kita saat ini, komunikasi hampir selalu menjadi top 5 list yang ada di dalam permasalahan yang kita hadapi. Padahal seumur hidup kita pelajari. Saya jadi melihat apa yang menjadi masalah, sehingga
komunikasi ini, meskipun telah kita pelajari hingga saat ini, sejak dari lahir, masih terus menjadi masalah di mana-mana. Apakah pelatihan komunikasi yang diberikan, yang ada selama ini, itu kurang, sehingga masalah komunikasi ini tetap menjadi masalah? Atau memang ada sesuatu di komunikasi yang memang cukup pelik, sehingga tidak sekedar cukup untuk disampaikan melalui webinar atau seminar? Nah, itu yang sedang kami coba untuk gali selama beberapa tahun belakangan ini, agar kita bisa membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahan komunikasi, terutama di dalam pernikahan. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat beberapa hal terkait pernikahan di keluarga Indonesia. Ada beberapa pandangan yang ingin saya coba untuk luruskan berdasarkan data dan fakta yang ada sejauh ini. Nah, pertama Bapak Ibu, ada sebagian di masyarakat kita yang masih berpandangan bahwa di Indonesia angka perceraian kita itu sebenarnya tidak banyak. Pertanyaan kita, apakah ini benar? Karena kalau tidak benar, artinya perceraian itu bukan masalah di Indonesia, dan kita tidak perlu menyediakan effort yang sebesar itu untuk mengatasi masalah perceraian di Indonesia. Jadi sebenarnya angka perceraian di kita itu banyak atau tidak? Nah, untuk menjawab ini, saya mencoba untuk melihat data statistik yang diberikan di BPS. Jadi data yang mudah untuk kita temukan dan bisa kita klarifikasi, bisa kita cross-check kapanpun kita inginkan dengan membuka laman web BPS. Dan yang kita dapatkan adalah, Bapak Ibu, angka perceraian di Indonesia itu 1/5 dari angka pernikahan pada 2016. Nah, dan angka ini Bapak Ibu belum menghitung pasangan yang belum bercerai, tapi rumah tangganya sudah bermasalah. Yang bercerai saja 1/5 angka pernikahan. Bagaimana mereka yang belum bercerai, tapi rumah tangganya sudah bermasalah? Nah, angkanya seberapa besar? Dan bila kita yang ada di dalam Puspaga ini, dan di dalam komunitas penggerak ini, itu sama-sama ingin menjaga anak-anak, keutuhan kesehatan mental anak-anak, terutama di masa pandemi, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang di sekolah, ketika ada anak yang bermasalah, biasanya yang saya temui, keluarganya juga bermasalah. Dan masalah di anak itu biasanya menimbulkan masalah di anak-anak lain. Jadi sebenarnya permasalahan perceraian di dalam pernikahan itu tidak hanya berdampak pada keluarga yang bercerai, tapi juga bisa berdampak kepada orang-orang lain, termasuk anak-anak yang keluarganya kuat. Nah, ini akan menambah permasalahan. Nah, jadi bila ada yang mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu banyak, kita perlu menyadari bahwa angka perceraian di Indonesia itu 1/5 angka pernikahan. Jadi kalau misalnya ada 5 rekan kita yang menikah, salah satu di antaranya besar kemungkinan itu bercerai kalau berdasarkan proporsi kasar ini. Itu kan angka yang cukup besar. Nah, padahal permasalahan itu tidak hanya dialami oleh keluarga yang pernikahannya bercerai. Nah, jadi ini salah satu hal yang perlu kita fokuskan. Ini salah satu permasalahan yang perlu kita atasi bersama. Lalu fakta lain tentang seberapa besar angka perceraian di Indonesia. Tahun 2018, angka perceraian di Indonesia itu menyentuh angka 408.000, Bapak Ibu. Saya iseng membagi 408.222 itu dengan 365 hari untuk mengetahui angka perceraian setiap harinya. Lalu saya bagi lagi dengan 24 jam untuk mengetahui angka perceraian per jam, dan saya bagi lagi 60 untuk mengetahui angka perceraian per menit, hasilnya 0,78. Artinya di Indonesia 2 menit sekali ada yang bercerai, Bapak Ibu. Jadi setiap 2 menit ada 1,5 pasangan yang setidaknya bercerai. Ini, nah sudah 2 menit itu satu lagi yang bercerai. Ini kan satu masalah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu agar permasalahan ini tidak lagi menjadi permasalahan di Indonesia, atau setidaknya bisa diminimalisir. Nah,
Yang kedua, ada yang mengatakan, oke, angka perceraian mungkin masih besar, tapi apa yang sudah kita lakukan sejauh ini untuk menekan angka perceraian itu sudah cukup baik. Pertanyaannya, benarkah? Karena ternyata angka perceraian masih menjadi masalah kita bersama, angkanya terus meningkat. Artinya remnya masih belum cukup efektif untuk menekan laju perceraian yang ada di Indonesia. Nah, Bapak Ibu lihat, angka perceraian tahun 2016 dibandingkan angka 2017 itu meningkat bisa 2 kali lipat. Hanya dalam kurun waktu sekitar 11 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 10 tahun. Apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan? Sekarang saja angkanya 1:5. 10 tahun ke depan, kalau nggak kita rem, angkanya berapa? Nah, jadi ini salah satu alarm bagi kita. Bila kita merasa bahwa upaya kita saat ini sudah cukup kuat, fakta menunjukkan bahwa angka yang kita hadapi, perceraian di Indonesia itu terus meningkat. Artinya ini perlu menjadi concern kita bahwa kita harus melakukan usaha yang lebih dari yang selama ini sudah kita lakukan. Kita sudah cukup baik, iya, sudah banyak yang kita lakukan. Tapi angkanya meningkat cukup tajam, sehingga upaya kita mesti lebih keras lagi. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa perceraian di Indonesia itu lebih karena faktor ekonomi. Dan katanya, bila faktor ekonomi membaik, maka perceraian akan otomatis turun. Pertanyaan saya, apakah benar begitu? Kalau kita menjawab tidak berdasarkan data, kita hanya menjawab berdasarkan logika, bisa benar, bisa salah. Tergantung logika yang kita gunakan. Tapi berdasarkan fakta, Bapak Ibu, ternyata faktor ekonomi itu hanya menempati tempat kedua. Benar, faktor ekonomi itu berkontribusi besar terhadap perceraian. Tapi yang menyebabkan perceraian itu terjadi di Indonesia, mayoritas adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Angkanya 45%. Bisa hampir 2 kali lipatnya faktor ekonomi. Nah, permasalahannya adalah penyebab utama perceraian ternyata adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Dua hal yang penyelesaiannya membutuhkan komunikasi, bukan sekedar ekonomi. Artinya bila ekonomi kita meningkat, belum tentu angka perceraiannya akan turun. Bila permasalahan komunikasi yang ada di keluarga tidak diatasi. Bila perselisihan dan pertengkaran terus ada di dalam keluarga di Indonesia. Kenapa perselisihan dan pertengkaran ini terus terjadi, Bapak Ibu? Saya merasa ini sebenarnya wajar saja. Karena kalau kita membeli alat rumah tangga seperti kulkas, kompor, dan lain sebagainya, selalu ada manualnya. Bagaimana cara um, bagaimana cara menggunakan kulkas itu dengan baik supaya awet. Nah, dan itu pun terkadang nggak kita baca manualnya. Artinya kulkas kita tetap kita pergunakan sekenanya seperti selama ini kita menggunakan kulkas pada umumnya. Nah, apalagi pernikahan Bapak Ibu. Tidak pernah ada manual tentang pernikahan. Sementara yang saya temukan selama ini adalah terkadang justru semakin besar ilmu yang kita miliki tentang pernikahan. Ini yang saya rasakan secara pribadi. Terkadang itu menimbulkan masalah sendiri yang berbeda. Jadi tidak ada satu strategi yang tunggal untuk mengatasi permasalahan komunikasi di keluarga. Nah, sehingga ini menjadi menarik. Bagaimana caranya agar kita bisa membangun komunikasi yang efektif di keluarga di Indonesia pada saat komunikasi itu tidak ada manualnya. Dan kadang-kadang di keluarga yang berbeda, manualnya mestinya berbeda karena karakteristik orangnya berbeda. Jadi apa yang semestinya kita lakukan untuk membangun komunikasi pada keluarga di Indonesia? Ini tantangan yang sangat besar, Bapak Ibu. Bertahun-tahun kami mencoba untuk mencari jawaban atas pertanyaan ini, mengurai riset-riset yang ada. Karena sejauh ini riset-riset yang ada juga seringkali menggunakan riset-riset yang metodenya tidak cukup bagi kami untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi kami harus membedah ribuan riset agar kami bisa menentukan kira-kira apa yang lebih pas untuk membantu mengatasi permasalahan komunikasi yang ada di Indonesia. Nah, jadi akan kita mulai Bapak Ibu. Semoga saya bisa ikut membantu karena ini komunikasi yang efektif ini tantangannya besar sekali sebenarnya.
saya ingin mencoba untuk mengurai apa yang menjadi masalah sehingga komunikasi di keluarga itu dari dulu sampai sekarang itu terus menjadi masalah. Walaupun sudah banyak pelatihan komunikasi yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu, sesungguhnya yang menyebabkan perceraian itu apa sih? Ada yang mengatakan sering berantem, ada yang bilang beda keyakinan, ada yang mengatakan sudah nggak cocok lagi, ada yang mengatakan sudah nggak sanggup bebannya, ada yang mengatakan ekonominya morat-marit nggak kuat lagi. Tapi Bapak Ibu, literatur membuktikan, menunjukkan bahwa ada banyak pasangan yang berantem, tapi mereka awet. Artinya pasangan yang awet, bukan pasangan yang nggak pernah berantem. Pasangan yang Bapak Ibu bisa cermati, pasangan mana yang kita lihat awet, apakah mereka nggak pernah berantem? Mereka juga berantem. Mereka nggak pernah sedih, kecewa, sedih juga, kecewa juga. Artinya, berantem bukan penyebab perceraian. Lalu ada yang mengatakan beda keyakinan. Ada banyak Bapak Ibu yang beda keyakinan, tapi keluarganya awet. Artinya perbedaan keyakinan itu tidak menyebabkan perceraian. Ada hal lain yang menyebabkan perceraian. Lalu ada yang mengatakan sudah tidak cocok lagi. Ini biasanya yang sering digunakan sebagai alasan untuk bercerai. Sudah nggak ada lagi kecocokan. Tapi apakah benar begitu? Faktanya Bapak Ibu, kita saja dengan pasangan, jenis kelamin saja sudah berbeda. Nah, artinya sudah jelas secara fisik kita nggak cocok karena tidak sama. Nah, bagaimana kita bisa berharap? Artinya sebenarnya pada dasarnya kita dan pasangan memang sudah tidak sama, sudah tidak cocok. Maka sebenarnya di pernikahan kita membangun, menjembatani ketidakcocokan yang ada. Nah, apakah ada pasangan yang memang cocok betul 100%? Saya meragukan itu. Artinya kecocokan mungkin hanya alasan yang kita gunakan, tapi mungkin bukan penyebab sebenarnya dari perceraian. Lalu kesulitan ekonomi. Kita sudah melihat tadi bahwa kesulitan ekonomi ternyata bukan penyebab utama yang menyebabkan orang bercerai. Yang menyebabkan orang bercerai adalah yang membuat orang sudah tidak kuat lagi. Itu pertengkaran. Walaupun ada permasalahan ekonomi, ketika permasalahan ekonomi itu tidak membuat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, sepertinya tidak juga menimbulkan perceraian. Yang membuat perceraian terjadi itu biasanya yang dikeluhkan adalah pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus. Nah, itu dari data. Dan kami mencoba untuk melihat, menurut literatur, penelitian yang dilakukan dan diuji berulang-ulang, sebenarnya apa penyebab yang sampai sekarang masih digunakan sebagai dasar yang bisa diandalkan untuk melihat perceraian. Ada seorang ahli, Bapak Ibu, namanya John Gottman. Bapak Ibu, bila membaca buku Blink dari Malcolm Gladwell, Bapak Ibu akan mengetahui bahwa John Gottman disebutkan di dalam salah satu bagian di buku itu. Kenapa begitu? Karena penelitiannya sangat detail. Dan hasil penelitiannya memungkinkan John Gottman untuk memprediksi perceraian yang ada di pernikahan hanya dalam waktu 5 menit melihat interaksi pasangan. 5 menit Bapak Ibu. 15 menit. Nah, 15 menit melihat interaksi bisa dilihat tidak hanya kira-kira akan bercerai atau tidak, tapi John Gottman bisa melihat perceraiannya terjadinya kapan, kira-kira. Nah, jadi ilmu ini tidak saja teori, tapi digunakan, diprediksikan, diuji, dan terus terbukti. Kami jadi ingin mengetahui sebenarnya apa yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Sehingga bisa, apa yang dilihat oleh John Gottman, sehingga beliau bisa melihat perceraian hanya dalam waktu 15 menit. Dan katanya 15 menit itu bisa dilihat di 3 menit pertama. Jadi kita bisa melihat 3 menit pertama, bila ada pasangan yang berkonflik, kita bisa melihat kira-kira pasangan itu akan cerai apa enggak. Apa sebenarnya hal yang dilihat oleh John Gottman yang bisa membantu kita untuk melihat kira-kira perceraian akan terjadi apa enggak. Nah, itu yang kami temukan Bapak Ibu. Ternyata yang menyebabkan perceraian pada dasarnya adalah dua ini. Yang satu permusuhan, yang satu saling tidak peduli. Nah, jadi yang nama bermusuhan ini seperti apa sih? Ada yang mengatakan saya dan pasangan saya sering berantem, tapi apakah itu sudah berarti sering bermusuhan? Enggak juga. Ada banyak Bapak Ibu yang sering berantem, tapi baliknya cepat. Jadi mereka gampang berantem, tapi gampang balik juga, jadi baik lagi.
mereka itu nggak cepat, mereka itu pernikahannya awet biasanya, walaupun sering berantem. Nah, mereka yang pernikahannya bermasalah itu adalah mereka yang mudah sekali terjerat dalam interaksi yang negatif, tapi sulit keluar dari keadaan emosi yang negatif itu. Jadi gampang berantem, tapi susah baiknya. Ini masalah. Kalau berantemnya sering, gampang, tapi baiknya cepat. Nah, itu awet. Tapi kalau berantemnya cepat, tapi baiknya susah, ini jadi masalah. Nah, karena kadang-kadang di manusia berlaku hukum reciprocity. Bila kita melakukan hal yang negatif ke pasangan, pasangan akan melakukan hal yang negatif itu juga ke kita. Sehingga ini bolak-balik reaksinya. Nah, dan negativitas ini saling bolak-balik semakin membesar, dan pada titik tertentu itu akan menyebabkan permusuhan. Nah, dan Bapak Ibu, menariknya, di dalam John Gottman, riset-risetnya, ditemukan bahwa ada pola yang muncul yang membedakan antara mereka yang pernikahannya awet dengan pernikahannya nggak awet. Yang pernikahannya awet adalah mereka yang pernikahannya tidak awet, mereka yang interaksi negatifnya dan interaksi positifnya itu seimbang. Ini menarik, karena kita seringkali diajarkan bahwa keseimbangan itu penting. Tapi khusus di dalam pola interaksi, ketika pola interaksi positifnya seimbang dengan pola interaksi negatifnya, artinya pujiannya sama banyaknya dengan kritikannya, artinya berantemnya sama banyaknya dengan baiknya. Ternyata itu nggak awet hubungannya, walaupun seimbang. Hubungan yang awet adalah hubungan yang positifnya itu setidaknya 5 kali lebih banyak dari negatifnya. Pujiannya 5 kali lebih banyak dari kritiknya. Ayo Bapak Ibu, hari ini sudah berapa kali mengkritik pasangan, sudah berapa kali memuji pasangan? Sudah 5-1 belum? Ini penting sekali. Saya kadang-kadang mengukur kekuatan pernikahan pasangan dengan cara seperti ini. Bapak Ibu, saya mohon untuk menyediakan kertas di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di kiri tuliskan hal baik yang ada di pasangan, di kanan tuliskan di kiri tuliskan hal buruk yang ada di pasangan, di kanan tuliskan hal baik yang ada di pasangan. Nah, sebanyak mungkin. Nah, kita lihat apakah hal baiknya itu 5 kalinya hal buruknya. Ternyata Bapak Ibu, pandangan terhadap pernikahan, pandangan terhadap pasangan itu biasanya sulit sekali mencapai angka 5-1. Mungkin itu kenapa pernikahan kita sering bermasalah, komunikasi kita sering bermasalah. Nah, perceraian itu Come on. ya, maaf. Jadi kuncinya adalah perbandingan antara positif negatifnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita misalnya mengkritik pasangan kita 1 kali sekarang, saya mengkritik barusan, atau suasananya nggak enak nih, artinya kita hutang melakukan 5 kali hal yang positif. Pernikahan kita akan awet. Tapi kalau positif negatifnya di pernikahan kita itu seimbang, pernikahan kita ada tantangan. Dan Bapak Ibu, rata-rata usia pernikahan yang negatifnya itu cepat, tapi baiknya itu susah, itu rata-rata usia pernikahannya sekitar 5-6 tahun, 5,6 tahun. Nah, jadi agak cepat berakhirnya. Dan mungkin ada pertanyaan, negatif yang seperti apa yang biasanya berakhirnya pernikahan itu lebih cepat? Ada 4 macam. Nah, nanti kita akan melihat seperti apa, apakah berantem itu membuat perceraian itu tinggi. Nah, tidak selalu. Selama 4 hal negatif tidak dilakukan. Apa saja kita akan bahas nanti. Nah, jadi tidak semua hal negatif itu merusak di pernikahan. Spesifiknya ada 4 hal yang sangat merusak yang akan kita bahas nanti. Nah, jadi itu yang pertama, penyebab perceraian, permusuhan. Ketika kita dan pasangan itu bisa berteman baik, ada pertemanan di situ, kita nyaman dengan pasangan kita. Nah, pernikahan kita akan cenderung awet. Tapi kalau kental dengan permusuhan, kita saling bermusuhan, ada aja yang dikoreksi, ada aja yang dibantah, ada yang disalahkan, kita nggak mau kalah. Nah, jadi bermusuhan dan ada kebencian, entah karena ada faktor apa, ada rasa benci ke pasangan kita, permusuhan, nggak mau kalah, bersaing, kompetitif, jadi permusuhan menang kalah. Nah, rentan sekali perceraian itu terjadi. Bukan semata ekonomi. Yang kedua, saling tidak peduli. Bila interaksinya sangat minim, Bapak Ibu, kita melihat
ketika ada konflik sekalipun, interaksi positifnya sangat minim, hal positifnya sangat minim di interaksi. Nggak ada humor, nggak ada tawa, nggak ada kekonyolan, nggak ada keingintahuan, nggak ada empati, nggak ada memahami, nggak ada keingintahuan, nggak ada kejahilan, keisengan. Itu juga merusak pernikahan. Hanya saja berakhirnya lebih lama, rata-rata 16,2 tahun. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Nah, jadi ini semacam pernikahan yang dua orang sudah semacam lepas, hambar, masing-masing, sudah saling tidak peduli. Apa yang terjadi dengan pasangannya, yaitu urusan pasangan, yang terjadi dengan saya, urusan saya. Kamu dan saya sudah seperti lepas dan sudah tidak seperti pasangan. Jadi ketika ada permasalahan pun mendiskusikannya sudah tanpa perasaan. Ya terserahlah karepmu. Nah, ini penyebab juga ternyata. Jadi Bapak Ibu, mereka yang bercerai, pernikahannya tidak awet, bukan mereka yang nggak pernah berantem. Mereka yang awet, mereka yang berantem itu ada yang pernikahannya awet juga. Mereka yang pernikahannya bermasalah adalah mereka yang satu bermusuhan. Gampang sekali masuk ke keadaan emosi negatif, tapi susah keluar. Gampang sekali berantem, tapi susah baikan. Itu satu. Cepat itu perceraiannya. Apalagi biasanya setelah muncul anak pertama. Nah, akan ada banyak perubahan di pasangan. Pasangan kita terkadang bukan lagi pasangan yang dulu, karena nilai-nilainya bisa berubah karena kehadiran anak. Tadinya mementingkan kesenangan, sekarang yang penting anaknya. Tadinya suaminya nomor satu, sekarang suaminya anaknya nomor satu. Tadinya istrinya nomor satu, sekarang anaknya nomor satu. Ada banyak hal yang berubah, sehingga kok dia berubah sekarang? Saya sudah nggak ngerti lagi sama pasangan saya, kok pasangan saya berubah. Nah ini tantangannya besar di ketika anak pertama lahir. Kalau komunikasi kita tidak kuat, ini jadi masalah. Nah, jadi bukan pertengkaran yang menyebabkan pernikahan berakhir, tapi permusuhan. Ketika kita gampang sekali masuk ke keadaan emosi negatif, gampang sekali berantem, tapi susah keluar, susah baikan. Nah, yang kedua, ketika kita sudah nggak peduli lagi dengan pasangan kita, nggak ada lagi rasa, nggak ada lagi humor, nggak ada lagi tawa, nggak ada kekonyolan, keingintahuan. Masing-masing aja, dia hidup sendiri, saya hidup sendiri. Nah, cerainya lebih lama, tapi biasa berakhir juga. Nah, rata-rata usianya 16,2 tahun. Ada yang tetap awet, ada, tapi devitalized, nggak berenergi pernikahan, nggak bergairah. Nah, jadi permusuhan dan ketidakpedulian, apakah keduanya disebabkan oleh hal yang sama? Tidak ternyata. Jadi yang menyebabkan kita bermusuhan tidak sama dengan yang menyebabkan kita tidak peduli lagi sama pasangan. Apa yang menyebabkan? Nah, yang pertama, yang menyebabkan permusuhan adalah ketika ada masalah, kita menyalahkan atau membandingkan. Atau ketika kita disalahkan, terus dibandingkan atau direndahkan, kita menyerang balik. Atau kita membatu. Nah, ini menyebabkan permusuhan. Ini keras sekali menimbulkan yang namanya Markov absorbing state tadi, of negativity. Gampang berantem tapi susah keluar. Kenapa? Karena ketika kita berantem, yang kita diskusikan bukan solusinya, tapi yang kita diskusikan siapa yang salah. Atau ketika ada masalah, yang kita diskusikan bukan gimana enaknya caranya ya, tapi yang kita diskusikan adalah siapa yang lebih baik. Ketika ini terjadi, perdebatannya nggak berujung, Bapak Ibu. Saya menyalahkan pasangan, pasangan nggak terima, akan balik menyalahkan saya, dan saya nggak terima karena disalahkan, balik menyalahkan pasangan. Begitu aja terus, dan akhirnya sampai sudah nggak kuat lagi, boom, susah baliknya. Baikannya susah. Karena masing-masing ngerasa disalahin, nggak terima, terluka, itu susah baliknya. Karena diskusi kita bukan mencari solusi, tapi diskusikan mencari yang salah sebenarnya siapa. Yang bertanggung jawab mestinya siapa. Yang mestinya berubah mestinya siapa. Nah, yang satu disalahkan, yang satu nggak terima, bolak-balik aja terus. Nah, yang kedua, membandingkan. Jadi kalau misalnya, boleh nggak sih saya minta bantu kamu mengerjakan pekerjaanku sedikit aja. Nah, yang kita lakukan itu justru kalau kamu berapa kali kamu membantu pekerjaanku coba. Nah, membandingkan berapa banyak Anda dengan saya, kamu dengan saya. Nah, artinya saya lebih baik loh
dari kami. Nah, ketika ini terjadi, pasangan kita nggak terima. Maaf Bapak Ibu, mohon waktu sebentar. Bapak Ibu, saya mohon maaf karena kebetulan sedang work from home dan saya kebetulan di rumah sendiri. Jadi saya ikut, jadi anak-anak dengan saya karena istri di pelayanan. Nah, sehingga karena saya lebih lega, maka ruangnya maka saya. Jadi saya mohon maaf atas gangguan kecil ini Bapak Ibu. Semoga tidak mengganggu semangat Bapak Ibu dalam berdiskusi. Nah, jadi membandingkan. Kalau kita membandingkan pasangan kita, maka pasangan akan membandingkan lagi, artinya saling menjatuhkan satu sama lain. Solusinya nggak ketemu, saling menyakiti yang ada. Ini kental sekali menimbulkan permusuhan. Itu kenapa pertengkaran kita susah baiknya. Karena diskusi kita bukan mencari solusi. Diskusi kita mencari siapa yang salah. Atau diskusi kita mencari siapa yang lebih baik. Dua ini masalah. Jadi ingat-ingat Bapak Ibu, kalau diskusi di rumah kita, komunikasi di rumah kita, fokusnya di dua itu, rumah tangga kita butuh bantuan. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa ada yang merasa bahwa kita ke psikolog itu kalau rumah tangga kita sudah di ujung tanduk. Jangan. Kita ke psikolog ketika di komunikasi di rumah tangga kita itu sudah mulai saling mencari salahnya siapa diskusi atau siapa yang lebih baik. Kalau itu muncul, itu tanda-tanda bahwa kita butuh bantuan untuk memperbaiki pola komunikasi yang ada di rumah tangga kita. Nah, jangan segan untuk datang ke psikolog, Bapak Ibu. Karena psikolog akan bisa membantu kita karena psikolog banyak menangani permasalahan yang serupa. Nah, dibandingkan kita datang ke yang sama-sama galau, jadinya galau kuadrat, lebih baik kita datang ke orang yang terbiasa menangani ini, terbiasa untuk membantu orang mengatasi permasalahan ini. Nah, dan ketika kita disalahkan, kita dibandingkan, kita merasa dipandang tidak lebih baik, maka kita akan menyerang balik. Biasanya itu yang terjadi. Dan bolak-balik semakin negatif, itu menyebabkan kita susah untuk baikan. Karena diskusi kita mencari siapa yang salah, diskusi kita mencari siapa yang lebih baik. Ya, Saya Pak yang Adi, enggak, mohon saya. maaf, Pak Adi, mohon maaf. Ya, Bapak Ibu. Iya, suaranya mungkin agak lebih ini ya Pak Adi. Ada beberapa yang suara Pak Adi kurang sampai. Oh, Suara putus-putus volume, ya, Ibu? bukan Oh, putus-putus, tapi volume. kurang Oh, iya, baik. volumenya. Iya, terima Sudah kasih. lebih baik, Ibu? Iya. Iya, baik. Maaf Bapak Ibu atas permasalahan tadi. Nah, lalu yang berikutnya membatu. Membatu ini masalah. Membatu itu ketika kita ngomong, pasangan kita diem. Atau pasangan kita ngomong, kita diem. Rasanya kalau misalnya ini dibales, ini jadi masalah. Akhirnya kita diem aja, membatu. Pasangan kita, jadi ini gimana, Pak? Jadi ini gimana, Mah? Diem aja. Pak, Pak, jadi berantem lagi. Karena sepertinya kok dikasih suara segini, kok kurang cukup, nggak ngefek. Akhirnya suaranya ditingkatin lagi sampai berantem jeder jadi masalah. Nah, ini 4 hal negatif ini yang menjadi penyebab utama perceraian. Tidak semua hal negatif itu menyebabkan perceraian di rumah tangga. Yang menyebabkan perceraian di rumah tangga itu 4 hal negatif spesifik ini. Ketika kita diskusinya saling menyalahkan, atau diskusinya untuk mencari siapa yang lebih baik, itu masalah. Nah, kalau ketidakpedulian itu terjadinya biasanya karena dua. Satu, kurang komitmen. Yang dua, merasa salah satu saling kurang bisa diandalkan. Distrust. Jadi kurang komitmen itu kita tidak memprioritaskan untuk membangun hubungan. Prioritas kita di kantor misalnya, atau prioritas kita di mana, sehingga keluarga ditinggalkan sama sekali, tidak diprioritaskan. Kita tidak belajar bagaimana menjadi suami atau menjadi istri yang baik. Nggak mengikuti seminar, nggak mengikuti webinar, ya pokoknya jalanin aja. Kita tidak memprioritaskan untuk membangun hubungan yang baik. Nah, ini salah satu yang menyebabkan komitmen berkarat, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika kita tidak mau berkorban untuk pasangan kita. Entah apapun sebabnya, tapi kalau misalnya kita tidak mau berkorban, tidak mau mengalah, nah komitmen ini akan berkarat. Lalu yang jadi semacam misalnya pandemi seperti ini, mesti ada pengorbanan yang dilakukan oleh kedua pihak. Nah, ketika pasangan tidak ada yang mau berkorban atau salah satu tidak mau berkorban, maka ketidakpedulian komitmen ini bisa berkarat dan ini menyuburkan ketidakpedulian. Yang ketiga, nah
membuka ruang untuk orang lain masuk ke dalam hubungan. Ini mengurangi komitmen, menyebabkan komitmen berkarat. Jangan pernah biarkan ini terjadi. Karena kalau ini sampai terjadi, maka komitmen di dalam rumah tangga akan mulai berkurang. Nah, yang kedua kurang bisa diandalkan. Trust tidak ada. Trust ini bukan maksudnya saya bisa menjaga rahasia Bapak, saya bisa menjaga rahasia Mama, saya bisa menjaga rahasia Ibu. Yang dimaksud kurang bisa diandalkan ini, saat saya butuh, kamu nggak ada. Kita sudah nggak bisa lagi trust. Karena ketika kita butuh, pasangan kita nggak ada. Nah, jadi seni untuk membangun kepedulian, agar kita bisa komitmen adalah memprioritaskan untuk membangun hubungan, mau berkorban untuk pasangan kita, mau tidak membuka ruang untuk orang lain, dan ketika pasangan kita butuh, kita ada untuk mereka. Itu yang menyebabkan perceraian itu bisa dilunakkan. Nah, dan Bapak Ibu, permasalahannya jadi ini yang menyebabkan perceraian terjadi. Kenapa perceraian tinggi? Bukan karena faktor ekonomi semata, tapi karena ada dua hal ini terjadi di hubungan. Bila Bapak Ibu melihat dua hal ini mulai terjadi, empat tanda permusuhan dan 2 tanda ketidakpedulian, segera datang ke orang yang bisa membantu profesional agar Bapak Ibu bisa membangun kembali hubungan, mendekatkan kembali hubungan sebelum semuanya terlambat. Karena ada titik ketika kita sudah sampai di titik itu, pernikahan sudah nggak bisa lagi dibalikin. Berat sekali untuk dikembalikan. Jadi jangan dimulai ketika semuanya sudah berat. Mulai dengan ketika tanda-tandanya muncul. Ketika diskusi kita mulai saling menyalahkan, kita sudah nyari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang tanggung jawab. Nah, atau kita mulai membandingkan siapa yang lebih baik, Anda atau saya. Memang Anda yang lebih baik. Nah, memang kamu yang lebih baik dari saya. Nah, itu tanda Bapak Ibu. Datang ke psikolog agar komunikasi kita bisa diperbaiki. Nah, lalu ketika kita mulai defense dan menyerang balik, nah itu masalah. Ketika kita mulai banyak membatu, itu masalah. Ketika kita mulai membuka ruang untuk orang ketiga, itu masalah. Ketika kita mulai saling tidak bisa ada saat yang lain membutuhkan, itu masalah. Saat itulah kita datang ke profesional yang bisa membantu untuk minta bantuan. Bukan ketika semuanya sudah tidak bisa lagi dikembalikan. Nah, jadi itu perceraian Bapak Ibu. Solve. Kenapa perceraian terjadi? Karena dua penyebab tadi yang sudah bisa kita identifikasi sekarang. Pertanyaannya, Bapak Ibu sebelumnya saya mohon maaf, saya sebenarnya menyiapkan materi ini untuk 1,5 jam. Dan untuk merangkumnya di dalam 1,5 jam, di dalam setengah jam mungkin bila nanti waktunya sudah habis, saya mohon izin untuk diingatkan saja, ya Ibu, dan nanti mungkin kita hentikan, dan nanti mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, mudah-mudahan ini bisa saya bisa menyelesaikannya dengan cepat, tapi kalau tidak, dihentikan saja, saya nggak masalah. Nah, lalu yang berikutnya, ada problem kedua Bapak Ibu, selain perceraian, itu problem komunikasi. Ada Bapak Ibu yang tidak bercerai, tapi komunikasinya juga nggak bagus. Jadi bukan tidak bercerai, bukan berarti komunikasinya bagus. Jadi ada dua masalah, masalah perceraian dan masalah komunikasi. Masalah perceraian, kita sudah tahu apa yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Jelas, ada dua. Yang pertama ada 4, yang kedua ada 2. Jadi totalnya ada 6. Bahkan kita sudah tahu ada berapa yang menyebabkan perceraian. Kita tahu 6, bukan 7, bukan 5, 6, persis, tepat, precise apa yang menyebabkan perceraian. Yang menyebabkan permasalahan komunikasi apa? Ini masalahnya Bapak Ibu. Kadang-kadang dulu saya diajarkan bahwa komunikasi itu adalah tentang apa yang disampaikan kepada siapa dengan cara yang seperti apa. Katanya begitu. Itu komunikasi. Komunikasi adalah tentang menyampaikan apa kepada siapa dengan cara yang seperti apa. Masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sering alami. Kata-kata yang kita sampaikan ke pasangan sudah baik. Bahkan intonasinya sudah baik. Kenapa jadinya bertengkar? Oke lah kalau kita menyampaikan hal yang buruk dengan nada yang buruk. Bertengkar wajar. Tapi kita sudah mencoba dengan kata-kata yang baik. Kita sudah sabar. Pakai kata-kata yang baik. Oke, kata-kata yang baik.
intonasinya sudah pakai intonasi yang lembut. Artinya apa yang disampaikan sudah menyampaikan hal yang baik. Caranya sudah cara yang baik. Tapi kenapa tetap berantem? Kenapa tetap bertengkar? Kenapa hal baik yang kita sampaikan ditangkapnya jelek? Kenapa Bapak Ibu? Nah, ada yang punya jawaban mungkin Bapak Ibu bisa jawab masing-masing di dalam hati untuk meminimalisir untuk menghemat waktu. Kenapa sih? Kita sudah berusaha menyampaikan hal yang baik dengan intonasi yang baik, tapi kita tangkapnya jelek dan jadinya berantem. Kenapa? Nah, ada 3 Bapak Ibu. 3 sebab mengapa komunikasi bisa menuai pertengkaran yang buruk. Jadi, penyebabnya bukan di komunikasinya, tapi di prasyarat komunikasinya. Komunikasi kita baik, tapi kalau prasyaratnya tidak kita lakukan, komunikasi yang baik ujungnya bisa buruk. Itu kenapa pelatihan komunikasi tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah pelatihan untuk membangun prasyarat komunikasi yang baik. Itu yang kurang. Sehingga komunikasi baik yang kita lakukan, ujungnya petaka. Karena syaratnya tidak kita lakukan. Apa saja syaratnya Bapak Ibu? Ini ada 3. Pertama, kita nggak cukup mengenali pasangan dengan baik. Kita tidak tahu banyak tentang pasangan kita dan perubahannya. Ini tricky Bapak Ibu. Kita sudah kenal pasangan lama. Gimana saya bisa nggak kenal sama pasangan saya? Bisa Bapak Ibu. Bisa jadi kita nggak kenal sama sekali dengan pasangan kita. Kenapa? Karena selama ini kita nggak pernah tanya. Kita hanya baca perilakunya, tapi kita nggak pernah tanya apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa impiannya, apa ketakutannya, apa perubahan yang terjadi pada dirinya, apa yang membuat dia sebel, apa yang membuat dia marah. Kita nggak pernah tanya apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kita nggak pernah tanya. Kita hanya membaca, tapi nggak pernah konfirmasi, nggak pernah tanya. Atau yang kedua, kita tanya, setelah dikasih tahu, kita marah. Kita nggak bisa terima. Karena nggak semua hal yang ada di pasangan kita bisa kita terima. Jadi misalnya, kenapa sih murung, ini mah, aku kok suka dengan perempuan yang kemarin aku ketemu. Tunggu aja tuh. Gimana responnya. Jadi nggak semua hal itu bisa kita dengarkan di pasangan. Ada banyak hal yang pasangan kita mungkin berpikir, mungkin sebaiknya saya itu kenapa kita nggak tahu apa yang pasangan kita rasakan, karena pasangan kita nggak mau cerita, karena kita nggak bisa menerima pasangan kita kalau pasangan kita cerita. Sehingga selama ini kita bukan ada dengan pasangan kita tidak bersama dengan pasangan kita tidak menikahi pasangan kita, yang kita nikahi adalah topengnya. Karena Bapak Ibu, yang kita nikahi itu adalah manusia. Yang namanya manusia itu nggak baik semua, pasti ada jeleknya. Nah, tapi kita hanya bisa, ketika kita hanya bisa menerima baiknya saja, tidak siap untuk menerima buruknya, tidak siap untuk menikahi buruknya, maka kita akan bersama menikahi topengnya pasangan kita. Dan ini sebab kenapa komunikasi kita bermasalah. Karena kita nggak cukup tahu tentang pasangan kita. Kalau kita tahu tentang pasangan kita, Bapak Ibu, ketika pasangan kita pengen minum, kita tahu minuman apa yang dia inginkan. Ketika pasangan kita ingin nonton, kita tahu film apa yang lagi dia inginkan. Ketika pasangan kita sedang marah, kita tahu apa yang terjadi dan apa yang mesti kita lakukan agar pasangan kita nggak marah lagi. Ketika kita melakukan sesuatu, kita tahu pasangan kita sukanya bagaimana, sehingga kita bisa melakukan seperti apa yang pasangan kita suka. Karena apa? Karena kita usahakan, karena kita tahu. Selama ini kita nggak lakukan, bukan karena kita tidak berusaha, tapi karena kita nggak tahu pasangan kita, preferensinya seperti apa. Kita nggak tahu stres yang sedang dialami oleh pasangan kita. Karena selama ini ketika kita bareng dengan pasangan, kita lebih banyak cerita daripada bertanya. Ketika bareng dengan pasangan, kadang-kadang kita nggak tahu mau ngobrolin apa ya. Apa yang mau saya ceritakan? Padahal tugas kita sebenarnya bukan cerita, tugas kita bertanya. Hari ini kamu gimana? Hari ini rasanya gimana? Kerjaannya gimana hari ini? Kita ingin tahu apakah ada sesuatu yang membuat ada perubahan yang terjadi di dirinya. Apakah dia punya keinginan tertentu? Apakah ada perubahan hal yang dia inginkan? Apakah dia sedang stres? Jadi kita ingin mengetahui apa yang terjadi pada pasangan kita, sehingga kita bisa tahu kalau melakukan sesuatu yang pasangan kita suka itu yang seperti apa. Karena kadang-kadang kita nggak melakukan apa yang pasangan kita suka, bukan karena kita nggak mau, tapi karena kita nggak tahu. Atau kita menduga kita tahu, tapi sebenarnya pasangan kita bukan gitu lagi. Tapi aku nggak bisa cerita. Gimana aku bisa cerita? Kalau aku cerita yang menjadi masalah, mending nggak cerita. Ya biarin aja lah dia begitu.
dia merasa dia tahu padahal dia nggak tahu. Ini masalah, Bapak Ibu. Pertama, masalahnya kita nggak cukup bertanya. Kita lebih banyak cerita daripada bertanya. Yang kedua, ketika pasangan bertanya, kita nggak cukup bisa menerima. Kita nggak siap untuk bisa menerima bahwa pasangan kita itu juga manusia. Yang ada jeleknya juga yang nggak bisa kita terima pasti. Dan seakan kita lebih prefer untuk menikahi topeng pasangan kita. Ya udah, aku nggak tahu aja lah, yang penting aku sama topengnya nggak apa, asal jangan sama orangnya. Nah, itu kan bahaya. Itu yang menyebabkan komunikasi kita bermasalah. Karena kita nggak tahu preferensi pasangan kita seperti apa. Tapi kalau kita cukup tahu tentang pasangan kita tahu bagaimana cara yang pas untuk menyampaikannya. Karena kita tahu pasangan kita preferensinya seperti apa. Nah, jadi ini yang satu. Atau yang kedua, atau yang ketiga, kita nggak cukup bertanya, kita nggak cukup kita nggak cukup bertanya, kita nggak cukup menerima ketika kita mendengarkan, atau kadang-kadang kita dengar tapi kita nggak ingat, kita lupa pasangan kita kepengen kita nyampeinnya seperti apa ya kemarin ya, kita lupa, sehingga tetap aja walaupun kita tanya, tetap aja kita nggak tahu pasangan kita prefernya seperti apa, kita lupa. Jadi ini Bapak Ibu, seringkali kita merasa sudah mengenali pasangan dengan cukup baik karena kita adalah yang paling dekat dengan pasangan. Enggak, kita keliru. Kadang-kadang kita nggak mengenali pasangan kita justru karena kita adalah orang terdekatnya. Yang kalau kita cerita, yang muncul adalah masalah. Sehingga kita nggak siap cerita. Pasangan kita juga nggak siap untuk mendengarkan. Atau pasangan kita nggak siap cerita, kita nggak siap untuk mendengarkan. Jadi butuh kebesaran hati untuk bisa cukup mengenali pasangan. Kalau enggak Bapak Ibu, maka kita akan kesulitan untuk gimana cara menyampaikannya yang baik. Karena kita nggak tahu pasangan kita preferensinya. Kita nggak tahu kapan saat yang tepat untuk menyampaikannya. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi sama pasangan kita. Dia lagi stres apa enggak. Kita kira pasangan kita sedang marah, padahal dia sedang nggak marah. Artinya kan kita nggak cukup tahu apa yang terjadi di pasangan kita. Walaupun kita merasa kita sudah mengenali pasangan kita karena kita orang yang paling dekat. Ternyata kita nggak tahu tuh kapan momen terbaik untuk menyampaikannya dan bagaimana cara menyampaikannya. Kita nggak cukup tahu. Ini satu masalah yang membuat komunikasi terhambat. Walaupun kita menyampaikan dengan cara yang baik, menurut kita belum tentu itu tersampaikan dengan yang baik karena pasangan nggak berkenan, karena menurutnya mestinya caranya nggak begitu. Tapi kita nggak tahu. Iya, Pak Adi, mohon maaf 10 menit lagi ya Pak Adi. Ya, siap Ibu. Oke, ya suaranya bisa tolong agak dikeraskan lagi Pak Adi. Oh iya Ibu. Ya, saya kurang menangkap soalnya. Iya. Baik, sudah lebih jelas Ibu? Ya, jelas. Baik. Yang kedua, tidak cukup mengapresiasi pasangan. Tidak cukup saling mengkomunikasikan afeksi dan apresiasi tentang segala hal baik yang ada pada pasangan. Ketika pasangan melakukan hal yang buruk, kita protes. Tapi ketika pasangan melakukan hal yang baik, kita diam. Kadang-kadang itu sering terjadi. Atau kadang-kadang kita sungkan untuk mengkomunikasikan perasaan yang kita punya. Aku sayang deh sama mama. Gitu. Aku sayang deh sama papa. Kadang-kadang kita enggan atau merasa jijik untuk melakukannya. Padahal mengkomunikasikan apa yang kita rasakan. Afeksi yang kita rasakan. Afeksi positif yang kita rasakan. Itu penting supaya rasionya 5:1. Mengapresiasi sebanyak mungkin hal baik di pasangan itu penting supaya rasionya 5:1. Kadang-kadang budaya di rumah kita adalah budaya saling menyalahkan, bukan budaya saling mengapresiasi. Kita mencari hal yang bisa kita luruskan karena kita ingin menyempurnakan, menjadikan pasangan kita lebih baik. Bukan fokus pada apa yang bisa kita apresiasi. Sehingga rasionya nggak 5:1. Kadang-kadang rasio seimbang. Ya ketika kita memuji, itu saatnya kita mengkritik. Atau ketika kita mengkritik, kita melembutkan dengan pujian. Rasionya 1:1. Padahal mestinya yang dilakukan adalah sebanyak mungkin komunikasikan afeksi positif dan apresiasi agar budaya yang terbentuk adalah budaya apresiasi, saling mengapresiasi. Dan Bapak Ibu, kenapa kata-kata baik yang kita sampaikan itu ditangkapnya jelek? Karena selama ini walaupun bempernya tidak cukup kuat. Kenapa 5:1 itu bisa membantu komunikasi yang baik? Karena kalaupun kita menyampaikan hal yang jelek, ketika kita menyampaikan momennya interaksi jadi jelek, tetap ada 5 hal baik yang menutupi hal jelek yang terjadi. Ada 5 interaksi positif
yang menutup interaksi negatif yang terjadi. Sehingga berantem pun nggak apa-apa. Karena ada 5 momen positif, dan kalau berantem baliknya gampang. Nah, jadi ketika ini terjadi, maka kita akan bisa komunikasi dengan nyaman dengan pasangan. Dan ketika kita berkomunikasi, pasangan nggak sensi. Karena ketika kita menyampaikan kritik, pasangan nggak terlalu akan bisa menangkap dengan baik, karena selama ini sentimen pasangan ke kita positif. Sentimennya tidak negatif. Tapi kalau dari awal sudah sentimennya negatif duluan, walaupun yang kita sampaikan hal yang positif, karena selama ini kita lebih banyak kritiknya dari apresiasinya, pasangan kita pasti mau mengkritik lagi. Ini arti kritiknya apa nih? Nah, ditangkapnya negatif. Nah, jadi ini kunci kenapa komunikasi kita walaupun kata-katanya baik, tapi komunikasi kita berakhirnya ke pertengkaran. Karena sebelum komunikasi dimulai, sentimen pasangan ke kita belum positif. Karena interaksi positif yang ada di hubungan kita itu belum 5 kali negatifnya. Nah, itu kenapa komunikasi kita kadang berantakan. Lalu yang berikutnya, tidak ada cukup kedekatan. Bapak Ibu, di dalam rumah tangga, yang namanya romantis itu bukan candlelight dinner. Yang namanya romantis itu bukan pesiar kemana-mana berdua dengan bunga mawar di mana-mana seperti yang ada di film-film. Enggak. Yang namanya romantis itu adalah kedekatan-kedekatan kecil yang sering. Seperti misalnya, "Papa, coba deh lihat sini." Lalu suaminya, apapun yang sedang dikerjakan saat itu ditinggalkan, lalu, "Gimana apa, Mah?" Datang. Itu kedekatan kecil. Ketika pasangan kita mengundang kita untuk mendekat dan kita meninggalkan apa yang kita lakukan saat itu untuk mendekat. Gimana kalau kita sedang sibuk, ditelepon pasangan, lalu kita saat itu kita langsung, "Gimana, Mah? Papa lagi ini. Papa telepon balik nggak apa-apa?" Tapi kita respon saat itu juga untuk menunjukkan bahwa kita merespon undangannya, bukan mendinai. Ada orang yang, "Papa, coba lihat sini." "Mama, coba lihat sini." "Bentar." Coba lihat. Apakah itu menunjukkan respon yang beda dengan, "Wah, sini bentar." "Gimana, Mah?" "Mah, sini." "Iya, Pak." Nah, lagi cuci piring, tinggalkan sebentar. "Gimana gimana, Pak?" Nah, itu kan kedekatan-kedekatan kecil yang kalau sering romantisnya itu di situ, Bapak Ibu. Candlelight dinner nggak ada apa-apanya dibandingkan itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, banyak di antara kita yang mungkin LDR atau mengeluhkan tentang LDR karena tidak adanya kedekatan fisik. Padahal sebenarnya menjauhkan pernikahan bukanlah jarak fisik, tapi jarak psikologis. Jarak psikologis ini terjadi ketika kita tidak cukup sering mengundang pasangan untuk dekat, nggak sering nelpon, nggak sering kadang-kadang minta perhatian itu adalah undangan untuk mendekat. Respon kita untuk mendekat, bukan respon yang malah menjauh atau respon yang atau ditelepon nggak diangkat-angkat gitu misalnya. Nah, itu yang merusak kedekatan. Membuat sepertinya saya nggak terlalu penting. Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan bukan totalitas segalanya untuk pasangan, enggak. Tapi ketika pasangan mengundang untuk merespon, kita respon, tinggalkan apa yang ada. Setelah itu balik lagi. Jadi ketika kita respon cepat, "Bentar ya, Mah." Balik lagi. "Bentar ya, Pak, lagi ada ini, nanti Mama telepon." Nah, artinya kamu penting buatku, Pak. Kamu penting buatku, Mah. Kerjaanku mungkin penting, tapi setelah ini aku akan balik lagi. Aku melakukan ini juga buat kita kok. Nah, itu romantis. Bukan candlelight dinner. Nah, kedekatan-kedekatan kecil seperti ini, kalau sering terjadi, walaupun jaraknya jauh secara fisik, tapi kalau kedekatan-kedekatan ini sering telepon, "Mah, nggak perlu nelpon 2 jam. Mah, lagi ngapain?" "Nggak ngapa-ngapain." "Oh ya udah tutup ya." Nah gitu, tapi sering. Walaupun jarak fisiknya jauh, jarak psikologisnya akan tetap dekat. Nah, ketika 3 ini tidak ada, ini yang membuat komunikasi bermasalah. Karena kalau pasangan itu sudah negatif, karena kalau pasangan sudah negatif di mata kita, maka positifnya sekalipun, termasuk komunikasi positif dari dirinya, akan dilihat negatif. Tapi kalau pasangan sudah positif di mata kita, maka negatifnya sekalipun akan dilihat positif oleh kita. Ini kuncinya. Kalau sentimen sudah jadi positif, rasio 5:1 itu penting. Karena kalau pasangan sudah negatif, karena kalau kita sudah positif di mata pasangan, maka negatifnya kita pun akan dilihat positif. "Tai ayam rasa coklat," katanya. Nah, ini kuncinya, sentimennya. Kuncinya apa? Ini Bapak Ibu kuncinya. Kenali betul pasangan kita dan segala perubahannya.
lebih banyak bertanya daripada menyampaikan. Karena kita dibekali dengan 2 telinga dan 1 mulut. Mestinya kita lebih banyak mendengarkan daripada menyampaikan. Afeksi dan apresiasi. Tapi sebenarnya mestinya telinga kita ada 5, karena ratio-nya mestinya 5:1 mestinya. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Kita manfaatkan 2 telinga kita dengan baik untuk mendengarkan lebih banyak daripada menyampaikan. Yang berikutnya afeksi dan apresiasi. Komunikasikan afeksi walaupun kita enggan ya, tapi kan dia udah tahu yang kita rasakan, nggak masalah, komunikasikan. Bilang saya sayang sama kamu. Aku suka deh bajunya. Kok aku nyaman ya rasanya ya. Kok ketawamu bagus ya. Sebanyak mungkin apresiasi atau mungkin bukan kata-kata tapi dipeluk, dielus-elus. Dan kadang-kadang Bapak Ibu, saya mohon maaf, seks itu bukan tentang kepuasan. Seks itu tentang mengkomunikasikan afeksi, tentang menikmati bagaimana alisnya disusun, tentang menikmati bagaimana kulit mukanya, mengkomunikasikan betapa kita menyayangi dengan menggunakan segala macam sentuhan yang kita punya. Itu yang membuat seks berkualitas. Nah, dan kuncinya ada di afeksi apresiasi. Jangan sungkan untuk mengkomunikasikan afeksi dan apresiasi sebanyak mungkin. Itu kuncinya. Kalau misalnya pernikahan kita, hal baik yang kita komunikasikan ditangkapnya negatif, itu karena 3 ini belum dilakukan dengan baik. Atau kedekatannya kurang. Kita nggak sering mengundang pasangan untuk mendekat, atau undangan pasangan untuk mendekat, sering kita respon dengan menjauh, atau kita respon dengan datar-datar saja. Nah, padahal mestinya, "Mah, coba lihat deh, apa, Pak? Apa sih?" Nah, itu romantis, walaupun cuma ngelihat hujan doang. Itu kedekatan-kedekatan yang romantis yang kalau sering, itu kunci romantis, kunci kedekatan. Dan katanya Bapak Ibu, pernikahan saya sudah retak. Bagaimana mendekatkan kembali bagaimana mendekatkan kembali hubungan yang sudah retak. Ini kuncinya Bapak Ibu. Kenali lagi pasangan kita, mulai lagi dari awal, kenali, afeksi, apresiasi, bangun kedekatan, undang sering-sering kedekatan. Melakukan 3 ini akan membangun kembali kedekatan yang sudah renggang. Ini kuncinya. Tanpa 3 ini, komunikasi yang positif seperti apapun akan ditangkap negatif, karena sentimennya negatif. Kuncinya magic ratio-nya adalah ini. Perbanyak interaksi positif hingga 5 kali lipatnya interaksi negatif. Maka komunikasi kita yang negatif sekalipun, itu akan bisa ditangkap positifnya. Nah, bagaimana cara protes yang baik agar kita tidak terjebak untuk saling menyalahkan? Nah, ini sebenarnya mungkin materi kunci, mungkin saya selesaikan 3 ini dulu. Nah, lalu mudah-mudahan kita bisa tanya jawabnya bisa menarik. Bapak Ibu, kadang-kadang kita perlu protes sama pasangan, tapi kadang-kadang kita terjebak pada menyalahkan. Kan kadang-kadang ada konflik. Ada konflik itu artinya apa yang kita suka pasangan nggak suka. Apa yang pasangan nggak suka kita suka. Ini konflik. Apa yang pasangan nggak mau kita mau. Artinya nggak sejalan. Kalau kita kalah pasangan menang. Kalau pasangan kalah kita menang. Artinya salah satu yang mana yang dipilih, pasangan atau kita. Nah, kadang-kadang kalau begini gampang sekali situasinya itu konflik. Nah, kalau 3 sebelumnya kita lakukan, itu akan membantu meredakan. Tapi itu nggak cukup. Kalau masalahnya adalah konflik. Kalau masalahnya adalah, "Mah, menangin aku dong. Pah, menangin aku dong, kali ini aku dong." Kan mama terus selama ini, kan papa terus. Mama dong, papa dong, nah misalnya. Kalau situasinya begitu itu susah. Atau ketika kita harus menyalahkan pasangan karena ada hal yang harus kita koreksi. Atau kita merasa ada hal yang ingin eee ada hal yang kita inginkan dari pasangan kita untuk kita ubah. Nah, ini masalah. Kita aja kalau diubah, kita nggak suka. Kan kita ingin diterima apa adanya, katanya begitu. Nah, bagaimana caranya untuk menyampaikan protes ke pasangan? Karena jangankan protes, menyampaikan hal yang baik aja bisa berantem, apalagi protes. Kan gitu. Tapi bagaimana caranya menyampaikan hal yang baik agar nggak berantem? Ada 3, Bapak Ibu. Pertama, lembutkan awalannya. Yang dimaksud lembutkan awalannya itu nggak hanya nada awalannya. Nggak hanya itu. Yang dimaksud melembutkan awalan adalah arahkan telunjuknya ke kita dulu. Jangan salahkan pasangan. Nah, karena 2 hal yang merusak pernikahan adalah menyalahkan dan merendahkan. Melihat menyalahkan pasangan. Nah, jadi lebih baik, "Wah, aku tahu sih, aku sebenarnya juga punya andil di masalah ini.
Aku tahu mungkin kadang-kadang aku juga menyampaikannya caranya nggak enak, tapi kadang-kadang ada situasi yang membuatku merasa ini, Pak, aku kan pengennya kadang-kadang aku pengennya nah kita fokus ke pengennya, bukan kan tapi kadang-kadang yang kita lakukan adalah, "Kamu kenapa sih telat mulu? Kamu itu orangnya selalu" nah itu awalan yang buruk. Kalau sini aku pengen ngomong, "Kamu itu aku nggak ngerti, kamu itu orangnya kenapa sih?" Nah, kita menunjukkan pasangan kita. Ini kunci kenapa diskusi kita sering bermasalah. Dan ketika di diskusi konflik, kita melihat pasangan kita memulai diskusinya dengan ini, "Kamu sih orangnya." Nah, gini, "Aku nggak terima kamu." Nah, misalnya mulai dari artinya kita menyalahkan. Telunjuknya kita tunjuk ke pasangan kita. Nah, ini adalah harsh startup. Ketika ini terlihat di diskusi, pernikahannya bermasalah. Ketika ini terjadi di pernikahan kita, segera ke psikolog. Jangan tunggu sampai masalahnya besar. Nah, daripada kita tunjuk pasangan kita, daripada kita menyalahkan apa yang perlu diubah dari pasangan kita. "Kamu orangnya, aku minta kamu berubah." Daripada tentang kamu, bicarakan tentang aku. "Wah, aku tahu aku juga punya andil, aku juga nggak sepenuhnya benar, aku juga ada salahnya." Nah, itu kita melembutkan suasana, kita nggak menyalahkan, kita tahu kita ada tanggung jawabnya juga. Aku juga ada banyak hal yang perlu diubah. Tapi ada situasi nah, yang kita keluhkan situasinya, bukan orangnya. Kamu itu orangnya bukan, tapi ada situasi yang membuatku merasa merasa apa, sedih, marah, kecewa, situasinya. Sehingga kalau situasinya begini, aku inginnya nah baru kita bisa diskusikan solusinya. Tidak ada yang merasa disalahkan karena kita sekarang mendiskusikan situasi yang tidak menguntungkan untuk kita. Tapi lembutkan dulu awalannya. "Wah, maaf ya, aku sebenarnya, aku punya banyak salah juga. Jadi ini sebenarnya ada andilku juga, tapi entah kenapa aku kadang-kadang merasa ada situasi yang membuatku nah situasinya yang kita salahkan, bukan orangnya. Baru kita nyari solusi." Nah, karena masalahnya ke Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa terutama mereka yang belajar tentang pernikahan, mereka mengira mestinya kan pernikahan begini, tapi pasangan saya nggak begitu. Mestinya kamu nggak begitu, karena itu pernikahan kita bakal berantakan loh kalau kamu begitu. Ini pernah saya alami dan ternyata itu merusak pernikahan walaupun saya belajar tentang pernikahan. Kenapa? Karena saya mencoba mengubah pasangan saya menjadi sesuai dengan apa yang saya anggap benar. Padahal Bapak Ibu, kalau pernikahan itu sebenarnya seperti masak. Kalaupun kita nggak bisa bikin rendang, karena saya sawi dan pasangan kita minyak, kita nggak harus bikin rendang. Kalau kita nggak bisa bikin yang rendangnya enak, kita nggak perlu paksakan buat bikin rendang. Kita bikin aja sayur kangkung yang enak. Ya nggak harus kamu ideal, tapi kalau kamu gitu, aku gini, gimana ya caranya supaya kita tetap bisa enak membangun hubungan yang nyaman? Yang dicari solusinya, bukan menyalahkan, bukan mengubah siapa. Tapi kamu begitu, aku begini. Ya, kalau begini kira-kira apa ya solusinya yang enak? Nah, itu yang mestinya dilakukan pertama. Lembutkan awalannya, bukan menyalahkan orangnya. Tidak ada gunanya mencoba mengubah pasangan kita. Pasangan kita nggak akan bisa diubah dalam waktu satu malam. Lagian kita juga nggak pengen diubah. Kita ingin diterima pasangan kita apa adanya kan? Pasangan kita juga begitu. Nah, jadi mungkin kita tidak perlu mengubah pasangan kita. Mungkin keluarga kita nggak ideal, mungkin. Pasangan kita mungkin marah-marah terus, kita mungkin nggak sabaran terus, mungkin. Tapi kalaupun kita nggak bisa bikin rendang yang enak, nggak usah paksakan bikin rendang. Kenapa kita nggak cari bikin sayur kangkung yang enak? Gimana ya, Ma? Dengan karakteristik yang kita punya, Mama begitu, aku begini, gimana ya caranya supaya kita bisa sama-sama enak? Nah, fokus itu rahasia pertama komunikasi. Lembutkan awalannya untuk tidak menyalahkan, tapi mencari solusi. Yang kedua, temukan kompromi. Nah, kompromi itu artinya mesti ada yang kita lepaskan dan mesti ada yang pasangan kita lepaskan. Kalau misalnya ya ya mungkin aku mesti berubah begini kali, papa mesti berubah begitu. Gimana kalau misalnya kita solusinya begini? Artinya papa melepaskan itu, aku melepaskan yang ini gimana? Oh, enggak, gimana kalau mama melepaskan yang ini, aku melepaskan yang ini. Nah, jadi kan kita nyari komprominya, jalan tengahnya yang sama-sama enak, bukan mengubah pasangan kita, tapi cari komprominya yang sama-sama enak. Mama begitu, papa begini, bagus kalau bisa kita ubah. Tapi kalau nggak bisa kita ubah, kira-kira gimana jalan yang enak ya, supaya kita bisa sama-sama
nyaman bareng. Karena kan kita nggak barengan 1-2 tahun nih, kan kita bareng seumur hidup. Gimana caranya supaya kita bisa enak ya? Walaupun kita nggak, ya pernikahan kita nggak jadi rendang yang enak, tapi paling nggak kita bisa bikin sayur kangkungnya enak lah. Karena memang aku sayur kangkung, mama kan minyak. Ya daripada kita maksain beli daging yang kita sebenarnya nggak bisa, ya kita bumbuin aja dengan bumbu yang enak. Gimana caranya ya? Kan begitu. Nah, lalu yang berikutnya redakan ketegangan. Kalau misalnya ada tensi, mulai suaranya tinggi, nah ada 4 hal. Maaf ya Pak, kalau misalnya mama salah, maaf ya Ma. Kalau misalnya papa mungkin bikin mama ngerasa nggak nyaman. 1, itu meredakan ketegangan, minta maaf. Aku menghargai kok Pak, usaha papa ini. Aku menghargai kok Ma. Mama kemarin gini-gini kan, aku lihat kok, aku menghargai, seneng aku. Nah, menghargai itu melembutkan tensi. Aku mengerti Pak, yang sedang papa coba upayakan adalah memahami pasangan, memahami apa yang ingin pasangan coba lakukan, hal baik yang ingin pasangan upayakan. Itu meredakan ketegangan. Bagaimana kalau gini Pak? Nah, bagaimana kalau kayak gini Pak? Balik lagi ke menemukan kompromi. Jadi lembutkan awalan, dan kalau ada ketegangan, redakan. Jadi sebenarnya semacam kalau kita belajar mobil, kita perlu belajar menggunakan rem. Meredakan ketegangan ini menggunakan rem ketika kita sedang bertengkar. Remnya, maaf ya Pak. Nah, bukan menyalahkan papa sih, tapi maaf ya Pak. Mungkin aku yang menyampaikan kurang pas. Meredakan ketegangan. Jadi telunjuk di pasangan untuk meredakan ketegangan, arahkan ke kita. Itu meredakan ketegangan. Tapi bukan untuk menyalahkan, meredakan ketegangan agar kita bisa nyari solusi yang sama-sama enak. Nah, solusi nggak akan bisa didapat kalau telunjuk kita masih ngarah ke pasangan. Jadi, maaf ya, Ma. Aku menghargai kok Mama kemarin ini. Aku tahu, aku lihat. Aku ngerti yang lagi Papa upayakan sebenarnya kan buat kita juga. Iya, aku tuh. Nah, gimana kalau gini, Pak? Aku punya ide. Nah, gimana kalau gini? Atau kalau Papa gini, aku pengennya begini, gimana kalau jalan tengah kayak gini? Jadi ingat, ini bukan tentang siapa yang salah, Bapak Ibu, tapi tentang apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi lembutkan, temukan komitmen, redakan ketegangan. Bagaimana bila rasanya tidak semudah itu untuk melakukan itu? Dia yang punya alasan untuk melakukan apapun akan sanggup menghadapi bagaimanapun. Saya dulu pernah punya mahasiswa, Bapak Ibu, mahasiswa kedokteran. Nah, mahasiswa kedokteran saya itu dulu bukan orang yang pintar, tapi prestasinya bagus sekali. Kenapa prestasinya bisa bagus? Walaupun orangnya bukan orang yang pintar, karena dia dulu pernah punya pengalaman, ibunya kena malpraktek, dan dia ingin belajar sungguh-sungguh agar tidak ada lagi orang di anggota keluarganya yang terkena hal yang sama, harus menderita seperti itu. Alasan ini yang membuat dia terus berjuang. Kalau kita tahu untuk apa melakukan sesuatu, sesusah apapun kita akan hadapi. Kalau kita tahu untuk apa kita bercerai, seberat apapun kita akan cerai. Mau ngurus anak sendiri apa segala macam, tapi kalau kita punya tahu untuk apa kita bercerai, kita akan cerai. Tapi kalau misalnya kita tahu untuk apa kita berjuang, kita akan terus berjuang. Jadi kuncinya adalah untuk apa kita melakukan ini. Kalau kita tahu untuk apa kita melakukannya, terus membangun hubungan, maka kita akan terus membangun hubungan. Karena itu yang dibutuhkan untuk terus menghadapi sesusah apapun keadaan yang kita hadapi. Mungkin itu kalau dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Aplaus untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Oh, saya dari tadi itu mau mutus enggak, tapi saya yakin Maaf, peserta juga peserta juga menyimak dengan serius. Terima kasih Ibu Budi, narasumber yang satunya bersedia menunggu Pak Adi menyelesaikan materi. Ya, dan antusias peserta kita sudah di 250 partisipan, bahkan ada yang dari Aceh, dari Tapanuli juga ikut bergabung di sini, dan banyak sekali yang bertanya di kolom chat Pak Adi. Saya nggak usah menyimpulkan ya, Ibu. banyak sekali Iya. materi dari Pak Adi tadi yang pada intinya jadi baper kayaknya nih Pak Adi ini. Ya, karena saya yakin teman-teman yang di sini, Bapak Ibu peserta sekalian pasti juga merasa iya saya begitu gitu. Yang belum menikah juga iya aku sama pacarku juga mulai begitu gitu ya. Ini sudah ada beberapa yang bertanya, mari kita alokasikan waktu 10 sampai 15 menit.
Pak Adi, bagaimana menanggapi suami yang terlalu sibuk di luar dan sedikit waktu untuk anak istri? Terus bagaimana saat kita tidak didengar oleh pasangan? Gimana sih menyikapi suami yang selalu menang sendiri dan selalu menyalahkan istri? Oh, ini curhatan istri-istri nih. Bagaimana Ya. Pak Adi komunikasi dan ketaatan kepada Allah menjadi syarat utama? Iya betul. Pak Adi, bagaimana menghadapi pasangan yang terlalu egois banget, jadi selalu serba salah? Ini yang curhatan versi emak-emaknya ini Pak Adi. Ya nanti baru Iya, saya Ibu. bacakan yang curhatan versi bapak-bapaknya. Gimana Versi Pak Adi? Bapak-Bapak. Baik. Pertama, Bapak Ibu, pasangan kita nggak selalu ideal. Saya mengerti betul. Saya sendiri merasakan akhirnya menyadari bahwa saya ingin bagaimana caranya agar kita bisa bangun hubungan ini, saya dan istri saya, dengan keadaan istri saya nggak seideal yang saya harapkan. Karena saya juga nggak ideal. Nah, tapi ada satu hal yang jadi kunci, yang akhirnya selama ini bisa membantu saya, dan ini konsisten dengan teori yang ada, yaitu kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang kita memaksa untuk bisa mewujudkan apa yang nggak bisa kita wujudkan. Nah, kadang kita ingin mengubah pasangan, tapi pasangan berubah atau enggak, itu hak pasangan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah diri kita. Jadi, pada dasarnya, apa yang bisa kita lakukan? Lakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun hubungan yang baik. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil. Pertama, kita mencoba untuk belajar tidak menyalahkan pasangan. Kita belajar untuk tidak membandingkan kita dengan pasangan kita bahwa kita lebih baik dengan pasangan. Tapi kita fokus nyari solusinya. Kalau pasangan kita begitu, kita begini, kira-kira yang enak caranya gimana ya? Jadi bukan mengubah pasangan, tapi mencari solusi. Kalau kita nggak bisa berubah, pasangan kita akan tetap begitu terus. Gimana ya enaknya ya? Nah, yang kedua, yang bisa kita lakukan, kita terus-menerus cari tahu tentang pasangan. Kita tanya, dan kita siap untuk menerima seburuk apapun pasangan kita. Nah, karena bagaimanapun pasangan kita manusia, setiap orang punya sisi gelap yang mungkin nggak bisa kita terima, termasuk kita. Kalau kita ingin pasangan bisa menerima sisi gelap kita mulai dari menerima dulu sisi gelapnya pasangan kita semuanya. Nah, bukan dengan marah, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mencari kalau ada begini solusinya gimana enaknya agar kita bisa barengnya nyaman. Nah, lalu hal kecil ketiga yang bisa kita lakukan, kita bisa perbanyak afeksi dan apresiasi. Walaupun itu mungkin nggak kuat. Gimana saya bisa mengapresiasi Bapak Ibu? Itu menyebalkan sekali suami saya. Bapak Ibu, kadang kita fokusnya itu banyaknya di negatifnya. Jadi misal pasangan kita nggak romantis misal, setiap hal itu ada dua sisi koin. Pasangan kita nggak romantis, itu membuat kita kecewa karena kita melihat pasangan kita nggak romantis. Padahal nggak romantis itu satu negatif, ada positifnya, yaitu pasangan kita setia. Lah kok setia? Oh iya, dia ngelabak kemana-mana nggak laku-laku, baliknya ke kita juga. Iya tapi Pak kan itu kan, tapi itu kan positifnya. Kenapa kita fokus ke negatifnya nggak romantis ya? Padahal ada positifnya. Nah, jadi sebenarnya setiap hal itu ada positif negatifnya. Kalau pasangan kita tidak fokus fokus di pekerjaannya, ada positifnya. Pasangan kita bisa diandalkan untuk mendapatkan uang, itu satu. Ya mungkin uangnya bukan buat kita, tapi paling enggak itu satu dulu ada. Padahal banyak pasangan yang enggak ada, alhamdulillah bersyukur. Ada yang kita syukuri. Paling enggak emosi kita positif dulu. Nah, perbanyak hal-hal yang seperti itu, apresiasi, afeksi yang kita berikan. Nah, karena kita nggak bisa memaksa pasangan kita mulai dari diri sendiri. Lalu kita bisa respon undangan untuk mendekat dan perbanyak undangan untuk pasangan kita mendekat. Nah, tapi apakah itu bisa berefektif? Ya kadang-kadang Bapak Ibu, itu lebih baik daripada kalau kita ngomelin dan maksa pasangan kita untuk berubah. Karena manusia itu ada reciprocity. Kalau pasangan melakukan hal yang baik kepada kita juga ingin melakukan hal yang sama. Kita mulai dari diri sendiri, harapannya ketika hal baik ini kita lakukan, itu akan mengundang pasangan untuk melakukan yang sama. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, tapi paling enggak kita mulai dari diri sendiri. Lakukan apa yang bisa kita lakukan, bukan apa lakukan yang di luar kendali kita. Kalau sulit bagaimana? Datang ke psikolog. Mungkin ini bisa membantu untuk memberikan perspektif ketiga.
Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada? Ada. Saya sudah menyebutkan 4. Kalau masih sulit, perlu teman bicara, datang ke psikolog yang bisa membantu kita. 5. Mudah-mudahan 5 hal itu bisa membantu. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi intinya sebetulnya kita jangan egois ya Pak Adi ya. Halo. Iya, Iya. iya, bukan egois tapi ya bukan ingin membangun, bukan ingin bikin rendang, tapi kalau misalnya kita memang Hah? bahan-bahannya tumis kangkung ya kita cari cara bikin tumis kangkung yang enak. Ya. Tadi kan Cari sudah ada solusi. tips 1 sampai 4 dari Pak Adi. Tips kelimanya datangi psikolog. Nah, ini karena ini webinar Puspaga, jadi silahkan Bapak Ibu Oh iya, sekalian. betul, betul. Ya, kita Termasuk ke kan di konselor Cilacap ada pernikahan yang ada di lembaga Puspaga, ya benar, Pusat benar, betul, Pembelajaran Bapak Ibu. Keluarga Puspaga Wijaya Kusuma. Jadi kalau ada yang mau konsultasi atau ingin curhat atau menanyakan ini keluarga kami Betul. bagaimana, silahkan konsultasi Iya. ke Puspaga Wijaya Kusuma. Dan Ya, boleh saya tambahkan satu hal, Ibu? gimana Pak? Walaupun bukan psikolog, Iya, tapi Puspaga konselornya akan bisa lebih membantu daripada kalau misalnya kita curhat dengan teman yang sama-sama bermasalah. Karena orang-orang konselor yang profesional, walaupun bukan psikolog, itu sudah pernah menghadapi situasi yang sama berulang kali, menghadapi pasien yang sama, sehingga pengalamannya bisa mengajarkan kebijaksanaan yang mungkin tidak didapatkan oleh rekan-rekan kita yang selama ini kita ajak curhat. Mungkin itu iya. sangat membantu, Bapak Ibu. Iya, iya, terima kasih Pak Adi. Pak Adi materinya sangat bagus. Ya, terima kasih. Saya mau tanya bagaimana cara meningkatkan rasa syukur seorang istri. Iya. Gimana nih Pak Adi? Meningkatkan rasa syukur itu ada 2, Bapak Ibu. Meningkatkan rasa syukur, apa yang kita rasakan, apapun yang kita rasakan, itu bisa kita ubah dengan mengubah 2 hal. Jadi kadang-kadang kita mengubah perasaan dengan mengubah perasaan itu sendiri. Kita marah, kita mengubah rasa marah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apa yang terjadi? Kita tambah marah, Bapak Ibu. Karena kita mencoba untuk langsung mengubah perasaannya. Atau grogi. Jangan grogi, jangan grogi, jangan grogi. Semakin kita nggak mau grogi, semakin kita grogi. Pengen bisa tidur, pengen ngerasa ngantuk. Semakin pengen kita merasa ngantuk, semakin kita nggak bisa tidur. Karena yang mestinya diubah bukan perasaannya, bukan menumbuhkan rasa syukur, tapi penyebabnya. Jadi ada 2 hal. Yang pertama ubah fisiologinya, yang kedua ubah fokusnya. Nah, misalnya yang kedua fokus misalnya. Kenapa kita sulit bersyukur? Karena fokus kita pada hal yang nggak bisa kita terima. Kalau kita bisa melihat lebih banyak hal yang bisa kita terima, jauh lebih banyak daripada hal yang nggak bisa kita terima, maka kita akan berterima kasih. Karena baiknya lebih banyak dari jeleknya. Rasionya adalah melihat positifnya 5 kali lebih banyak dari negatifnya. Nah, kalau kita kesulitan melakukannya, kita bisa minta bantuan ke konselor atau ke psikolog yang ada di sekitar kita untuk membantu melihat positifnya pasangan kita 5 kali lebih banyak dari negatifnya. Karena itu kuncinya. Kita akan bersyukur, Ya, Bapak Ibu. Nggak 5 perlu kali. bersyukur nggak perlu. Tapi melihat 5 positifnya lebih banyak, itu yang kedua adalah mengubah ekspresi muka. Coba kalau misalnya ekspresi kita nggak bersyukur, muka kita mengkerut, masem, sedih. Nah, kalau misalnya emosi muka kita begitu, Bapak Ibu coba di rumah, kalau misalnya ekspresi kita begitu, bayangkan kejadian yang negatif, yang menyusahkan, yang menyedihkan, sedihnya nggak bisa terasa, susah. Tapi kalau misalnya fisik kita, bayangkan yang menyenangkan, tanpa mengubah ekspresi muka, rasanya susah untuk dirasakan. Karena ada yang namanya facial feedback hypothesis. Kita merasakan apa yang ekspresi kita pasang. Jadi kita merasakan ekspresi kita. Sehingga dulu kalau misalnya ada yang bilang, Pak, saya kok bisa belajar ngantuk ya? Ngantuknya waktu itu karena apa? Karena saya belajar sambil tiduran. Ya jelas lah, karena tidur kan terpasang sempurna dengan ngantuk. Karena dulu ada psikolog namanya Ivan Pavlov, dia bisa membuat anjing berliur, mengeluarkan air liur hanya dengan mendengar suara bel. Biasanya anjing itu berliur kalau ada makanan, tapi dengar suara bel jadi berliur. Bagaimana bisa? Karena suara bel dipasangkan dengan sempurna dengan makanan. Makanan, bel, meliur. Ada makanan, anjing kan meliur. Makanan, bel, liur. Makanan, bel, liur. Makanan, bel, liur. Karena karena itu terpasang sempurna terus-terusan muncul,
suatu saat makanannya nggak ada, hanya suara bel, anjingnya berliur. Walaupun anjingnya bingung, kok saya berliur ya, padahal makanannya nggak ada. Apakah dia ngerti apa enggak kenapa dia berliur? Dia akan tetap berliur walaupun dia nggak ngerti. Kenapa? Karena terpasang sempurna. Sama kayak kenapa kita ngantuk kalau kita belajar sambil tidur? Karena selama ini kalau misalnya kita tidur, kita selalu baring. Tidur terpasang sempurna dengan baring. Itu kenapa kalau misalnya baring memicu emosi ngantuk. Itu kenapa kalau misalnya saya belajar malam-malam, ekspresivitas saya masih baik. Nah, kadang-kadang rasa syukur juga begitu. Ekspresi yang baik, ekspresi yang cerah, ceria, syukur, itu akan memudahkan kita untuk rasa syukur. Tapi kalaupun kita bisa melihat positifnya pasangan kita lebih banyak dari negatifnya, tapi kalau ekspresi kita saat itu ekspresi murung, akan lebih susah untuk merasakan syukur pada saat ekspresi kita murung, walaupun fokus kita sudah. Ya, Nah, jadi ada dua hal itu, Bapak Ibu. ya. Berarti kalau misalnya gini, ih si papa ini nonton TV terus, gitu ya. Mungkin kita, nonton TV terus malah lumayan ya Pak Adi bisa lihat, suamiku ganteng, suamiku Iya. rajin kerja, suami saya kalau dimasakin nggak rewel, dimasakin apa Ya, aja mau, iya. suami saya suka bantu-bantu, mau bantuin nyapu Alhamdulillah. halaman, bantu nyuci mobil, bantu apa di rumah gitu ya. Eh, Iya, Bantu ya meskipun misalnya kalau apalagi kalau di kota gitu di perumahan kan buang sampah sulit, bantu iya, buangin sampah itu kan juga lumayan ya Pak Adi, ada kerjasama ya. betul, Itu sudah berapa betul. itu Tapi tadi? Itu kadang-kadang itu nggak kita lihat. Yang kita lihat ya gitu. fokus ke negatifnya, sehingga memang susah Ya bersyukur gitu. karena fokus Kalau kita ada di aqua negatifnya. gitu, aqua galon, saya nggak bisa ngangkat, suami mau ngangkatin. Nah, itu sudah Iya, 5 positif itu Pak Adi. iya. Nggak jadi Tapi kesel ya? kadang-kadang Iya. masalahnya kita ya mungkin kalaupun kita bisa melihat 5 positif, 5 itu nggak kita apresiasi. Iya ya. Kita baru Jadi ngomong anggapnya ketika kita biasa, ya mengkritik. biarin. Ah, itu Ya, masalah itu. di papa angkat galon ya memang papa lah yang angkat galon gitu ya Pak Adi Iya, ya. kan emang Hal-hal tugas yang papa. padahal kalau suami pergi, aduh ini galon siapa yang angkat gitu, itu baru Iya. terasa di situ ya Pak Adi. Iya, betul. Ya, jadi ibu-ibu bersyukurlah kalau misalnya suami-suaminya selama ini kita melihat suami kita kok begini dibanding yang lain gitu. Kadang rumput tetangga lebih hijau sih ya Pak Adi. Ya, padahal Betul, mungkin Ibu. sebetulnya di rumah kita justru disitulah yang paling indah gitu, yang paling harmonis gitu ya. Betul. Ya, Pak Adi, terima kasih sekali, materinya sangat bagus. Untuk peserta nanti bisa Sama-sama, disimak Ibu. materinya Pak Adi lagi. Kami nanti akan share di hampir sesi akhir nanti ya. Kami akan share. Kalau misalnya nanti Pak Adi suatu saat kami ada webinar lagi, mau ya Pak Adi jadi narsum lagi ya? Insya Allah. Ya, insya Allah, amin. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kapan-kapan di waktu yang lebih luas kita ngobrol lagi dengan Pak Adi. Untuk sesi hari ini Pak Adi waktunya sudah habis.